Jadi untuk, recovery ekonomi di kawasan Asia Pasifik antar negara ini tentu berbeda-beda ya, Mhm. berbeda-beda. Ada beberapa negara yang diproyeksikan pertumbuhan ekonominya termasuk kuartal kedua, dan seterusnya ya 2021-2022 sudah lebih cepat daripada beberapa negara lain. Ada beberapa negara yang kurang lebih relatif masih, stagnan, ada bahkan beberapa negara yang masih mengalami kontraksi ekonomi. Jadi itu gambaran keseluruhan. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi ya, termasuk seberapa efektif negara-negara tersebut bisa mengatasi ya pandemi Covid. Yang kedua juga tergantung dari struktur ekonominya. Jadi kalau struktur Mhm. ekonominya, relatif terekspos terhadap sektor ekspor, terhadap sektor tourism, dan sebagainya, tentu ya dampaknya akan lebih besar lagi. Oke, tadi Ibu mengatakan ada yang, memang pemulihannya cukup cepat, tapi ada juga yang mungkin masih, cukup stagnan atau bahkan lambat ya pemulihannya. Ini negara-negara mana saja mungkin bisa di-mention Bu, yang memang pemulihannya lebih cepat dan yang pemulihannya masih akan melambat? Dan apa biasanya, titik permasalahan atau alasannya kenapa ini lama sekali pemulihannya? Iya, sebagai contoh ya, saya, bisa memberikan, contoh 2 negara yang sekarang, sudah dalam tren ya, tren recovery dan cukup cepat karena mereka juga berawal dari kondisi tahun lalu 2020 yang mengalami sedikit kontraksi ya, dalam hal, Vietnam dan dalam hal Mhm. Cina bahkan tahun lalu sebetulnya mereka tidak mengalami kontraksi ekonomi ya. Ya jadi, Oke. dan 2 contoh negara ini karena mereka efektif ya di dalam mengatasi, contain COVID-19. Lalu kedua juga mereka, benefit ya atau mendapatkan semacam apa, kesempatan ya dari sektor ekspor mereka, baik China maupun Vietnam ya. Jadi sektor ekspor mereka kemudian juga bisa berkembang pesat sehingga menarik ya dari pertumbuhan ekonomi ke atas. Jadi ini Mhm. contohnya, sementara negara-negara lain ya pada umumnya sebagian besar masih mengalami masalah ini karena, sebagian besar ya juga mengalami masalah dalam containment dari COVID-19 dan sekarang kita lihat ya, eee, yang disebut second wave bahkan third wave, Mhm. apa, ya, muncul di berbagai negara, termasuk di negara yang, di mana saya tinggal sekarang Thailand ya, yang selama 1 tahun terakhir itu sangat bagus, sekarang mereka mengalami yang disebut, third wave. Jadi sudah, transmisi masyarakat atau community, based transmission sudah Oke. terjadi secara, cukup luas. Ini lebih kepada pertumbuhan yang melambat begitu ya, Bu, ya? Berarti bukan, tidak ada pertumbuhan, tapi memang pertumbuhannya masih cukup melambat karena faktor-faktor tadi ya, Bu, Armida ya? Ya ya, terutama ya, nomor satu adalah seberapa efektif negara itu bisa bisa mengatasi masalah kesehatannya. Mhm. Kedua, struktur ekonomi, karena struktur ekonomi ini dengan apa itu, border closure ya, eee, jadi orang tidak bisa melakukan perjalanan antar negara, Mhm. kemudian juga flow dari barang juga agak tersendat ya, ini tentu mempengaruhi sektor ekspor, investasi. Remittance dari pekerja migran ya. Nah ini semua berdampak. Sektor, hotel ya, kemudian meeting dan sebagainya kan otomatis, tidak ada ya. Dan itu semua kemudian mengerem, Mhm. permintaan ya, permintaan, dari masyarakat dan dengan sendirinya juga akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.